beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Ayat ini makin memperjelas kerja dakwah yang dilakukan oleh Rasul ketika mendapat penolakan dari kaum kufar Mekah saat itu. Ungkapan alaihi tawakkaltu dalam ayat di atas menurut Wahbah Az-Zuhaili bermakna aku bertawakal atasnya dalam segala urusanku dan aku menyerahkan mempercayakan semua urusanku kepadanya. Untuk itu tak heran bila ada penggalan ayat surah Ar-Ra'd 31 disebutkan, balillahil amru jami'a afalam yai'asul ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'ah. Sebenarnya segala urusan milik Allah, maka tidaklah orang-orang yang beriman mengetahui bahawa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Ar-Ra'd 31. Berdasarkan uraian makna tawakal yang dikemukakan ulama bahasa dan tafsir di atas, terdapat beberapa nuansa dalam memaknai tawakal. Walaupun hanya dilihat dari aspek terjemahan. Sebagai contoh, perkataan wakilah yang tercantum dalam Al-Quran sebanyak 24 kali, maknanya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pelindung, Ali Imran 173, Al-Isra 68, Al-Ahzab 48, Al-Muzammil 9. Yang kedua, pengurus, Al-An'am 66. Yang ketiga, pemelihara, Al-An'am 107. Yang keempat, saksi, Yusuf 66. Yang kelima, bertanggungjawab, Az-Zumar 41. Yang keenam, memelihara, Al-Zumar 62, Al-Furqan 43, Al-Ahzab 3. Yang ketujuh, mengawasi, Asy-Syura 6. Yang kedelapan, penolong, Al-Isra 2. Yang kesembilan, penjaga, Al-Isra 54. Yang kesepuluh, pembela, Al-Isra 86. Sementara itu, penggunaan kata kerja lebih banyak diartikan menyerahkan, diserahi dan juga makna bertawakal. Adapun isim sifat dengan menggunakan mutawakkilun atau berserah diri atau mutawakkilin diartikan sebagai orang-orang yang bertawakal atau berserah diri. Dengan demikian, sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedia Islam, tawakal berarti menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah, serta berserah diri sepenuhnya kepadanya dan mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Tawakal merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Sifat ini akan datang dengan sendirinya jika iman seseorang sudah matang. Hamka mengatakan, belum berarti pengakuan iman kalau belum tiba di puncak tawakal. Maka apabila seorang mukmin sudah bertawakal, berserah diri kepada Allah, terlimpahnya atas dirinya sifat aziz, terhormat, termulia, yang padanya ia tidak takut lagi menghadang maut. Selain itu, terlimpahnya kepadanya pengetahuan Allah, sehingga ia memperoleh berbagai ilham dari Allah untuk mencapai kemenangan. Penggunaan kosakata wakala dan derivasinya dalam Al-Quran. Ada beberapa ungkapan dalam Al-Quran yang diambil dari kata dasar wakala, yaitu wakil, tawakal, tawakkaltu.
Tawakkalna, tawakkala, wukila, yatawakkalu, natawakkal, dan mutawakkil, dan mutawakkilin. Yang pertama, wakil disebut 24 kali, yaitu dalam surah Ali Imran 173, Al-An'am 69, 102, 107, Yunus 10, Hud 12, Yusuf. Yang kedua, wakala dengan segala bentuknya disebut 13 kali. Yang ketiga, tawakkaltu dengan mutakallim wahdah. Mutakallim wahdah, pembicaraan seorang, disebut sebanyak 7 kali. Yang keempat, tawakkalna disebut sebanyak 4 kali. Yang kelima, natawakkal disebut sebanyak 1 kali. Yang keenam, yatawakkal ada 12 ayat. Yang ketujuh, yatawakkalun fi'il mudhari' ghaib, jamak sebanyak 5 ayat. Yang kedelapan, tawakkal dan tawakkalu fi'il amar, disebut sebanyak 10 kali. Yang kesembilan, mutawakkilun dan mutawakkilin disebut 4 kali. Kosakata tersebut tercantum pada berbagai surah dan ayat yang terfokus pada pengertian bahawa di atas kemampuan dan kekuatan dalam kehidupan manusia selama ini, ada zat yang maujud yang lagi lebih perkasa dan wajib menjadi tumpuan dari segala harapan dan tujuan hidup manusia, yaitu Allah. Berbicara tentang tawakal sebagaimana menjadi pokok bahasan di sini dan konseptualisasinya, berarti membicarakan amalan rohaniyah dan batiniah, bukan amalan lahiriah. Walaupun indikator lahiriah akan tampak pada orang yang selalu bertawakal, orang yang bertawakal tidak boleh menghilangkan sebab musabab, kerja keras dan jihad menuju suatu cita-cita dalam hidupnya. Seorang yang beriman bukan hanya wajib bekerja dengan terprogram dan terencana, tetapi harus berserah diri pada Allah, sehingga dengan tawakal manusia sampai pada puncak kesuksesan. Orang beriman bertawakal adalah beramal, dan beramal juga bertawakal. Doa dan kerja.